antisipasi pengalihan arus limpahan. Antisipasi pengalihan arus tadi kami sudah ada prediksi terkait dengan arus kedatangan ya, itu tanggal 21 dan tanggal 28. Ya, kemudian nanti paskanya arus balik 29 dan tanggal 1. Nah, ini tentunya harus kita antisipasi terkait dengan membludaknya ya para wisatawan yang datang di Kota Bogor, sehingga pengalihan arus, mengantisipasi kemacetan, kemudian mencegah kecelakaan itu menjadi yang utama buat kami. Khusus untuk yang di jalan pun juga menjadi fokus buat kami, keamanan dalam menjalankan ibadah Natal juga kita amankan, baik itu keamanan dan kenyamanannya, juga yang di tempat wisata juga kita amankan, juga yang di rumah-rumah yang ditinggalkan oleh para pemudik ya, itu juga kita amankan juga. Kalau Kota Bogor kan jadi salah satu titik tempat wisata ya bagi warga Jabodetabek. Yeah. Untuk kantong-kantong parkir sendiri itu udah ditentukan kah di mana gitu? Kantong parkir itu dikoordinasikan tentunya dengan pemilik tempat wisata. Kemudian daerah-daerah sekitar, kemudian nanti bersama dengan petugas dan aparat keamanan, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan dari pihak Pemkot ini akan terus berpatroli di daerah-daerah simpul-simpul yang ada kepadatan, sehingga bisa dilakukan penetrasi, mitigasi secepat mungkin, mencegah terjadinya kemacetan ataupun juga mencegah kecelakaan. Untuk yang rumah-rumah ditinggal pemudik berarti itu kendaraan bisa dititipkan? Kendaraan bisa dititipkan di Polres ataupun di Polsek terdekat gratis ya, sehingga masyarakat bisa tenang mudik. Syaratnya? Bisa datang ke Polres, Polsek, kemudian dengan membawa surat kendaraannya, ya, kemudian ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan setelah itu bisa dititipkan di Polres dan Polsek. Terkait persiapan Natal mungkin ada proses sterilisasi? Ya, proses sterilisasi nanti ada dari Jihanda Brimob, yaitu berkoordinasi dengan pengurus dan juga pengamanan internal gereja, ya, kemudian dilakukan sterilisasi, disisir. Kemudian tidak hanya itu saja, juga kita memberikan pesan Kamtibmas, apakah itu pemberdayaan CCTV, kemudian sekdor, kemudian metal detektor, kemudian parkir, kemudian kalau misalnya ada pengunjung ataupun yang dicurigai jangan malu, jangan sungkan, jangan malu-malu untuk bertanya, ya, karena itu adalah bagian dari upaya kepedulian dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Komandan, tentang rumah ibadah sudah ada deteksi dini, nanti juga Pak PJ tentang penolakan atau sudah seperti apa? Sementara aman dan alhamdulillah situasi kondusif, jadi tidak ada penolakan. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Ya. Babin juga terus terus monitor, dan juga kita berkoordinasi yang baik dengan MUI, kemudian FKUB, ya, dan juga para tokoh. Pak Kapolres, untuk titik-titik tempat petugas itu terdiri dari berapa orang aja, Pak? Titik-titik pengamanan gereja ada 2, 3, sampai 4 orang, ya. Dan itu bisa melibatkan dari rekan-rekan dari TNI, kemudian dari ormas keagamaan tadi sebagai wujud toleransi umat beragama. Berarti mulai dari hari ini sampai tanggal 2 Januari? Pelaksanaan operasi itu berlangsung mulai besok 21 Desember sampai dengan 2 Januari 2025. 13 hari. Oke, terima kasih Pak. Terkait kesiapan Pemkot mendukung operasi Lilin Lodaya seperti apa? Tadi sudah lengkap ya oleh Pak Kapolres, saya kira. Kalau Pemkot singkat saja, semua unsur perangkat daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Nataru kita siapkan maksimal. Akan kita adakan rakor dua koordinasi nanti dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dari mulai Dinas Kesehatannya, BPPD, Damkar, Satpol PP, dan terutama yang berkaitan mobilisasi transportasi, tentu dengan Disub ya, kita siap maksimal. Ada piket nggak? Pasti ada. Mungkin menggenjot tim tangkas gitu Pak untuk mencegah? Ya pasti itu akan kita optimalisasi dan kita aktifkan lebih intens ya. Tim tangkas kan setiap hari juga kita. Kalau terkait ada miras segala macam petasan, akan ada razia atau seperti apa? Kalau miras urusannya Pak Kapolres pasti akan razia. Tadi malam kan ada razia miras di tempat hiburan malam bersama BNNP, BNNK, sama Polres juga. Tadi malam. Cukup. Kalau petasan gimana malam? Petasan tidak boleh. Petasan mercon itu tidak boleh. Udah pasti tidak boleh. Jadi harus dilakukan operasi.
ya. Jadi petasan itu yang kayak gini nih, duar gitu. Kalau kembang api beda, kembang api itu kan ada bunga Atas. itu namanya kembang api. Kalau petasan itu mercon, pokoknya langsung menimbulkan ledakan gitu. Duar itu petasan mercon. Untuk firework di hotel-hotel restoran tuh sudah ada izin itu Ibu? Nah, kalau kembang api itu harus ada izin ya, sesuai dengan besarnya, ukurannya, Tempatnya. ya tempatnya, izinnya sampai ke Baintelkam Mabes Polri itu.